A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan di antara sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhubungan dengan salat berjamaah yang sangat penting, yang sudah banyak dilupakan oleh umat Islam. Di antaranya apa? Sunnah-sunnah yang sangat penting yang sudah banyak dilupakan oleh umat ini, yaitu di antaranya meluruskan barisan sholat. Meluruskan barisan. Jadi usahakan kalau sholat berjamaah barisannya itu supaya lurus, lempeng, ulah ayat bulak belok. Ya, kalau kita berjamaah usahakan barisnya itu jangan pakai miring ke kanan, miring ke kiri, ya, lurus. Itu sunnah Nabi. Kemudian wattarasu fiha, dan saling mengantalkan, menempelkan. Jadi pundak kita nempel sama pundak yang ada di pinggir kita. Gitu tuh lamun udang sholat berjamaah. Dan cok nang tung ente Sukri ngarah kasih akbar ka dieu sholat kudu naon sunat nih, sunnah menceritakan harus nempel pundak si makmum yang satu sama yang kaditu ningalina kaditu. Antelkeun tah sing antel pundakna teh tah pundakna antel kapun kambukna kahartos kudu antel. Itu sunnah diganjar, sunnah teh antelna diganjar ngan kade sukuna tong nincak suku batur. Kadang-kadang aya ieu sukuna batur ditincak ku manehna bakat tingku kudu adak teh ya, adak biasa ya toh make nincak kahartos teu. Nah ini contohnya ya. Jadi kalau berjamaah ditempelkan, nempel apa bahu kita kepada bahu yang lain, itu geus diuk. Nah itu contohnya ya, itu sunat. Mungkin banyak kita nggak kerjakan, padahal ini sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita suka menyepelekan. Padahal sunnah Nabi itu nggak ada yang hina, nggak ada yang sepele, semuanya berharga. Sunnah Nabi itu semuanya bisa menguntungkan. Sunnah Nabi itu semuanya akan menjadikan mulia kita hidup di dunia dan di akhirat ketika kita betul-betul memperhatikan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau langsung turun sendiri. Beliau turun sendiri ketika beliau akan mengimami salat. Langsung oleh beliau itu makmum diatur sendiri. Kadieu nya dirapat-rapatkeun ku nya, dilempengkeun ku, langsung seperti itu. Nabi langsung yang terjun istilahnya. Bukan hanya dengan ucapan ayo luruskan, tidak cukup. Langsung terjun. Anu masih kene aya renggang, rapatkeun. Langsung Nabi sendiri yang terjun. Saking pentingnya ini. Kalau itu nggak penting nggak bakal terjun Nabi, dibiarin saja oleh Nabi. Tapi ini saking pentingnya. Ya, saking Nabi langsung terjun sendiri, diurus oleh Nabi, diluruskan sebelum dilaksanakan sholat diluruskan, sudah lurus dirapat-rapatkan. Jangan ada renggang antara makmum yang satu sama makmum yang lainnya. Jangan ada renggang, harus rapat, bahu dengan bahu rapat. Ini sunnah Rasulullah yang banyak kita lupakan, ya. Sok kontrol, jarang lu gitu teh. Yang kade tadi teh tong nincak suku batur. Kumaha mun suku teh keur nyeri. Harusnya tong make ngadolin batur.
Kahardas. Dan Nabi sangat menganjurkan atas itu pekerjaan. Meluruskan, jadi usahakan lurus, sudah lurus dirapatkan. Lurus dan merah. Sok di Mekah kan kayak gitu. Istau. Naon istau teh. Jauh. Walau orang Bandung jauhnya. Istau teh lempengkeun subuh bakum. Karena jajaran sholat arajin ini sunnah Nabi. Tapi memang banyak kita ini melupakan, menyepelekan terhadap sunnah. Sampai-sampai Nabi bersabda, la tusawwunna sufufakum. Benar-benar harus meluruskan kalian akan jajaran sholat kalian. Harus diperhatikan tuh sebelum dilaksanakan sholat berjamaah. Perhatikan barisannya harus betul-betul lurus, jangan ada yang bengkok. Karena kemudian aula yukhalifannallahu baina qulubikum. Kalau kalian nanti tidak mau meluruskan itu barisan, nanti kalian akan dicerai-beraikan antara hati kalian. Artinya Allah akan menjadikan permusuhan di antara hati kalian. Terjadinya kebencian A dengan B, terjadinya permusuhan A dengan B. Kenapa? Karena kalian ketika sholat berjamaah tidak lurus di dalam shofnya. Kardos, ini luar biasa. Nabi sampai ngasih tahu, kalau kalian tidak meluruskan jajaran, kalau kalian tidak merapatkan jajaran, itu bisa terjadi nanti kalian akan saling bermusuhan. Ongko sok kamar sigit berjamaah tapi teu alalakur. Kenapa? Ini diantaranya. Ketika sholat berjamaahnya dia tidak memperhatikan shofnya, tidak lurus shofnya dan tidak tidak rapat di dalam shofnya. Kata Nabi, aula yukhalifannallahu baina qulubikum. Atau sungguh benar-benar akan menyerai-beraikan Allah di antara hati-hati kalian. Akhirnya kalian tadi terjadi bermusuhan. Muslim sama muslim bermusuhan. Muslim sama muslim kebencian terjadi. Ini karena kalian meninggalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau orang sholat berjamaahnya lurus shofnya dan betul-betul rapat, ini akan menyatukan hati. Artinya ararakur jeung dulur kita, jeung baraya akur jeung tatangga akur, jadi alalakur. Berkah naon nyaan dina shofna, ya lurus dalam shof jajaran sholat dan merapatkan di dalam shof jajaran hardas. Itu diantara hikmah daripada meluruskan barisan sholat dan merapatkan barisan hartos. Nah, ini kan sudah banyak dilupakan oleh kita. Pokoknya nama sholat justru dirinya teh ayah hikmah. Nabi itu tidak memberikan sesuatu melainkan di situ banyak keberuntungan untuk kita jika kita laksanakan. Bahkan Nabi katakan, inilah arasyayatin, aku melihat setan-setan masuk pada sela-sela itu jajaran, karena jajarannya tidak diusianku setan. Di mana henteu rapat, teu adak ieu nya. Takra jeung takrak eta nu renggang eta teh kosong, eta teh dieusianna ku setan. Akhirna ke setan nimbulkeun papaseaan, ngewa kasihan eta. Jadi ini Masya Allah luar biasa ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul memerintahkan kita ini dengan sesungguhnya agar kita betul-betul daripada hikmah lurusnya jajaran dan rapatnya barisan, itu hikmahnya hati kita akan disatukan. Artinya tidak akan ada mual silih gorengkeun, ieu mah sok berjamaah silih gorengkeun, sok berjamaah silih mika ngewa, teu alalakur. Nah, mungkin karena kita tidak melaksanakan sunnah Nabi. Maka disunatkan ya ilsaqul manakib bil manakib, nempel ya, merapatkan itu bahu
kepada bahunya orang lain serta diluruskan sehingga tidak ada yang ke depan, seorang yang ke depan, ada yang ke belakang, lurus itu. Jadi jajarannya lo, bagaimana caranya supaya lurus? Nah, caranya supaya lurus bukan dilihat depannya, belakangnya, tumitnya. Si tumit tuh harus lurus. Apa tumit teh? Non tumit teh? Keneung nasi lempeng tanu. Jadi lamun rek ngalempengkeun jajaran sanes payuna, pengkerna. Itu. Masya Allah, sampai situ aturan sholat berjamaah itu ya. Biar betul-betul berkualitas sholat berjamaahnya, berbuah sholat berjamaah. Sampai situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya. Dan sangat dianjurkan memperhatikan itu semua, memerintahkan itu semua. Siapa yang paling pertama, yang paling berhak, yang lebih harus memperhatikan itu adalah imam. Jadi imam sebelum mengimami, lihat dulu tuh softnya si makmum. Barangkali belum luruskan dulu. Barangkali belum rapatkan dulu. Si imam itu yang harus awal itu, yang mengatur itu imam. Maka sebelum qomat atau sebelum takbiratul ihram, imam berkata, luruskan jajarannya, rapatkan jajarannya, harus seperti itu. Mengingatkan si makmum. Kemudian itu adalah sunnah ya. Jadi membantu kepada kebaikan, membantu ketakwaan, dan Allah beritakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian harus saling membantu di dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan saling bantu di dalam permusuhan dan dosa. Jangan membantu orang di dalam kemaksiatan, jangan membantu orang di dalam permusuhan. Maka hendaknya segera kalau datang ke masjid, usahakan ya, yang kamu kejar, kamu target utama adalah shaf awal. Lain pang tukang nawae, ieu mah Jumaah teh pang tukang nawe deket panto. Naon eta? Ngarah enggal keluar ya. Panghareupna lain pang tukangna ya. Kemudian usahakan kalau kita sholat berjamaah, usahakan adanya posisi kita di shaf awal. Cuman memang ada aturan-aturannya. Kalau mau di belakang imam, usahakan orang yang mengerti bab sholat, yang mengerti betul-betul bab sholat. Kenapa? Nanti kalau imamnya batal, dia yang ganti. Kartos tuh, cuma ajengan-ajengan ditaruhkan. Salah deui aing mah. Ajenganna nu salah eta mah muka hareup. Ya, aya nu teu ngarti dia harareup. Atuh da ajenganna datangna padeuri, tah eta nu salah teh. Itu. Jadi salah wae rup teh teh. Ya, nu ngarti di tukang, aya nu teu ngarti dia harareup. Tugtuna ku balamun imam batal, saha nu ganti salatna imamna? Tuh, kudu anu kahartos. Masya Allah. Jadi usahakan kalau kita berjamaah cari shaf yang awal. Kemudian dirapatkan shafnya. Kemudian diluruskan shafnya semampu kita. Luruskan semampu kita shafnya. Kadang ulah lebih kapasea gara-gara shaf deh. Tong bagi kasaya. Cara yang baik, maka yang paling baik yang ngaturnya imam. Yang paling pas itu imam yang ngaturnya. Ayo makmum, luruskan barisannya, rapatkan barisannya. Itu hari yang harus lebih utama untuk memperhatikan adalah si imam. Bisi makmum jeung makmum maneh mah jadi pasea gara-gara eta. Ya, gara-gara daun sopnya ulah. Nah ini Masya Allah. Karena sesungguhnya ini adalah sunnah yang sudah mati, kata Imam Al-Haddad. Ini sunnah yang sudah mati, artinya sudah dilupakan oleh umat ini. Sudah mati, sudah banyak yang meninggalkan, tidak merhatikan lurusnya jajaran dan merapatkan
jajaran. Dan pada sop awal sudah banyak yang melupakan. Kata Imam Al-Haddad, man ahyaha kana ma'ahu fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sudah mati, yang sudah ditinggalkan oleh umat, maka dia akan bersama dengan Nabi Muhammad SAW kelak di surganya Allah Subhanahu kahartos. Sok diajar ayeuna mah salat teh make adak naon eta adak segala aja. Abdi kayak ngaos gitu. Bisik eta mah kudu gaji, tah eta gaji mah gitu jadi salah we hirup teh. Ya eta gaji mah jadi salah wae hirup teh. Tuh pakai ngaji mah kapangi geuning. Oh, kedah kitu. Ternyata di dalam sholat berjamaah itu ada sunnatnya seperti itu. Harus meluruskan barisan dan harus merapatkan barisan. Jangan ada yang renggang ya. Nanti renggang itu akan diisi oleh yang mana setan mengganggu hati kita. Keur manggeus poho wae ka pangeran teh. Tuluy setan adak ge urang. Ada itu udah beuki poho we salatna teh ya. Nah, ini sunnah-sunnah Nabi SAW yang betul-betul harus kita hidupkan kembali. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sekalian untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marju wal